Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada saudara pecinta billah, para Bugis Nusantara, alhamdulillah kali ini adalah video pertama sejak Idul Adha atau Idul Kurban. Terakhir saya posting video di mana saya melakukan proses penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing. Karena mungkin kelelahan atau kecapean, makanya kurang lebih 1 minggu saya istirahat di rumah, atau bisa bilang sakit. Jadi untuk kali ini baru pertama kali saya memposting kembali. Saya ada 3 bilah parang Bugis, ada 3 dengan model yang sama, bahan dari Perjeep Willys generasi 2. Perjeep Willys generasi 2. Ini yang pertama, bisa lihat, ini handle kulu-kulu, biasa disebut dengan handle kulu-kulu. Ini ciri khas parang Bugis dengan menggunakan handle seperti ini. Kemudian di sini ada ukiran seperti biasa, ini ukirannya sangat cantik. Kemudian di sini penutup bagian bawah ini juga sangat cantik, ini seperti model alamak. Nah, ini kalau dasar ini dari kayu cendana biasa dan membalik, dan ini kayu aceh. Ini model bilahnya finishing satin. Kita finishing satin saja, bukan finishing mirror ya, satin saja. Jadi model bilahnya seperti ini, model Bugis. Ini kurang lebih panjang 37 cm ya, antara 35 sampai 37. Kita tes ketajaman, kita stropping terlebih dahulu. Kita tes di tisu terlebih dahulu apakah tajam sampai slice tisu. Ini dia ketajamannya sampai slice tisu. Ini dari Perjeep Willys. Kita tes di plastik. Tapi ya, kita kembali ke teori yang pertama. Kalau sudah slice tisu, sebenarnya itu kemungkinan besar sudah slice plastik. Nah, ini ketajamannya. Jadi dari Perjeep Willys, panjang sekitar 35 sampai 37 cm, lebar sekitar 3,5. Itu yang pertama. Jadi ini sangat cantik, model Bugis. Sini ada ukiran yang sangat cantik. Harga insya Allah terjangkau. Itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua, sama dari kayu cendana. Nah, ini kalau desain ini kayu johar. Ini dari Perjeep Willys Gen 2 juga. Jadi model sama. Kita stropping terlebih dahulu sebelum. Kita tes di tisu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ketajamannya, slice tisu di plastik. Ya seperti tadi yang saya katakan, kalau sudah slice tisu ya kemungkinan besar slice plastik. Nah, ini juga sangat cantik dengan model yang sama, Per Gipwilis. Ini slotnya dari Stylish. Nah, modelnya sangat cantik, bisa lihat sini ada ukiran. Ini kayu johar kalau nggak salah. Nah, ini bisa lihat. Nah, ini asahan sendiri. Kemudian yang terakhir dengan model yang sama, Per Gipwilis Gen 2 juga, finishing satin, handle dari johar, model kulu-kulu. Kita stropin terlebih dahulu. Tes di tisu. Halus, kita stroping lagi. Tapi ini kalau di slice plastik ini sudah bisa ya sob. Ya sudah slice tisu. Jadi kalau agak greges sedikit ya kita stroping di lepis atau di apa namanya, di kulit. Kita tes di plastik. Sudah mantap semua. Jadi para pecinta parang bugis Nusantara, ini dari Per Gipwilis generasi 2. Kalau di sini biasa orang sebut apa namanya, Per Bendi atau Per Delman biasa sebut. Para pandai di sini biasa menyebutnya seperti itu. Tapi yang lebih tepat adalah Per Gipwilis generasi 2. Kalau generasi 1 itu kan agak ada kayak apa namanya di tengahnya agak lebih tipis. Nah ini tidak ada. Jadi ini golok atau parang ada 3. Bagi yang berminat, untuk pemakaian parang sendiri itu sudah saya posting di video-video sebelumnya, bagaimana teknik menyembelih yang tepat dengan menggunakan kuda-kuda, dan menggunakan teknik pencarian tulang leher. Nah, itu sudah kami mengikuti pelatihan di Juleha. Jadi bisa lihat video-video sebelumnya dengan menggunakan parang bugis. Ya kita jamin bisa sampai 5 atau lebih sapi. Cukup dengan di stroping saja setelah pemakaian, asalkan tidak mengenai tulang leher atau tidak membuat ujung mata bila parang kita itu chipping atau melewat. Insyaallah dengan asahan yang saya gunakan, insyaallah akan tidak terlalu bermasalah ketika proses penetrasi penyembelihan. Nah, itu bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu proses penyembelihan itu semuanya satu kali tarik. Kadang saya juga menggunakan teknik mendorong sesuai dengan kondisi apa namanya sapi ketika mau disembelih. Kalau tempatnya itu agak tinggi ya kita gunakan teknik tarik. Tapi kalau sapinya agak rendah, tempat kepalanya agak rendah, ya kita menggunakan teknik dorong. Tapi yang bagus antara teknik tarik dan mendorong ya kalau saya sih kita lihat dari potensi bahaya yang akan ditimbulkan. Kalau saya agak-agak berbahaya ketika menggunakan teknik mendorong, karena kita menggunakan 2 tangan, satu untuk mendorong dan satu untuk menekan. Nah, yang berbahaya di sini ketika kita tidak minta ya
ketika kita mendorong kemudian terjadi kesalahan sedikit, tangan bisa meleset, kemudian digores oleh bilah, bisa sampai tangan kita patah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu sedangkan teknik tarik ya itu lebih potensinya lebih kecil, potensinya lebih kecil yang ditimbulkan. Misalnya ketika ditarik, yang paling ya ketika kita terlalu cepat menarik itu, kemudian tidak punya stuk atau kuda-kuda yang baik, maka kita akan terlempar ke belakang. Jadi memang harus banyak latihan tanpa langsung ke sapi atau kambing. Nah, itu saja bagi pecinta channel Parang Bugis Nusantara. Bagi yang berminat memiliki parang ini ada 3 dari PRJ Philips. Insya Allah ketajamannya tidak perlu diragukan lagi, karena bisa lihat video saya sudah buktikan hasil saya. Itu juga ada beberapa orang yang sudah menunjukkan hasil sembelihannya. Jadi bisa menghubungi saya, lihat WA atau komentar di kolom komentar di video ini. Insya Allah harga terjangkau dengan model Bugis. Karena begini sebenarnya, menggunakan model Bugis itu ya memang nanti orang Bugis yang buat baru mirip parang Bugis. Meskipun kita kasih pola kadang juga tidak sama. Nah, ini model Bugis yang asli ini. Orang bilangnya itu bungku udang, tapi ketika disuruh buat bilang bungku udang aja itu tidak persis sama. Nah, ini pun agak-agak beda dengan model yang seperti biasanya. Saya juga punya model yang agak runcing sedikit. Nah, ini sangat cantik. Nah, itu saja para cinta golok, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan miliki segera, karena sudah ada beberapa yang ingin memiliki golok seperti ini. Nah, ini saya posting baru pertama kali setelah Idul Adha. Nah, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.